Selamat siang Pak dosen dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 6 genap akan mempresentasikan materi evaluasi pembelajaran dengan topik perangkat evaluasi model ECOP. Next. Berikut adalah anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada Claudia Budianto, kemudian Enrico Gimnastiar, ada Benedikta Hudi, Gregorius Abel, dan saya sendiri Febrian Adhika. Next. Nah, yang pertama adalah instrumen kualitas pembelajaran. Next. Dalam evaluasi model ECOP, instrumen kualitas pembelajaran IPS dia dibedakan menjadi 5 komponen. Yang pertama adalah kinerja guru dalam kelas, kemudian fasilitas pembelajaran IPS, iklim kelas, sikap siswa, dan motivasi belajar siswa. Sedangkan untuk kinerja guru dibedakan menjadi 5 subkomponen. Yang pertama ada penguasaan konsep atau materi IPS, kemudian pemahaman karakteristik siswa, penguasaan pengelolaan pembelajaran, penguasaan strategi pembelajaran, penguasaan penilaian hasil belajar. Next. Kemudian untuk fasilitas pembelajaran, dalam ECOP ini dibedakan menjadi 4 subkomponen. Yang pertama ada kondisi ruang belajar, kemudian kelengkapan media pembelajaran IPS, kondisi media pembelajaran IPS, dan kelengkapan buku maupun sumber pembelajaran IPS. Sedangkan untuk iklim kelasnya dibedakan menjadi 4 subkomponen. Yang pertama ada kekompakan siswa dalam kelas, keterlibatan siswa dalam pembelajaran IPS, kepuasan siswa mengikuti pembelajaran IPS, dan dukungan guru dalam pembelajaran IPS. Next. Kemudian untuk sikap siswa terhadap pelajaran IPS dibedakan menjadi 3 subkomponen saja. Yang pertama ada pemahaman siswa terkait manfaat pelajaran IPS. Kemudian rasa senang siswa terhadap pelajaran IPS, dan yang terakhir ada kecenderungan siswa bertindak dalam pembelajaran IPS. Sedangkan untuk motivasi belajar siswa dibedakan menjadi 4 subkomponen. Yang pertama ada orientasi pada keberhasilan, ada antisipasi kegagalan, inovasi, dan tanggung jawab. Next. Berdasarkan respondennya, instrumen penilaian kualitas pembelajaran IPS dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada instrumen dengan responden siswa dan instrumen dengan responden guru. Untuk instrumen dengan responden siswa, mencakup penilaian terhadap 5 komponen kualitas pembelajaran. Sedangkan untuk instrumen dengan responden guru IPS, mencakup komponen kinerja guru dan fasilitas pembelajaran IPS. Oke, selanjutnya ada instrumen penilaian kualitas pembelajaran. Yang pertama ini dari siswa dulu ya. Ya, untuk pertama itu ya biasa, siswa mengisi identitas. Mungkin pertama namanya mungkin Burhan, untuk nama gurunya mungkin Udin ya. Untuk kelas mungkin IPS ya, karena ini IPS jadi kelas IPS ya. Nah, untuk keterangan skornya itu ada 5 ya guys, yaitu tidak pernah, 1 tidak pernah, 2 jarang sekali, 3 jarang, 4 sering, dan 5 selalu, gila selalu ya. Oh, untuk ada lagi nih, ada 2-nya selanjutnya itu petunjuk pengisian ya. Kok kalau ngisinya, kalau nggak tahu ngisinya kan sama aja bohong ya guys, jadi harus tahu ngisinya juga ini. Ya, untuk pertama pengisian ini tidak mempengaruhi nilai kalian ya, atau nilai Anda yang mengisi. Ya, kalau mempengaruhi kan mungkin dibaik-baikan, nggak mungkin nggak ya. Untuk yang kedua ini, isilah jawaban pertanyaan ini dengan cara memberikan tanda silang X atau cek. Ini kalau ceknya kita pakai untuk sementara nggak ada huruf V yang tak apa, itu buntutnya ke atas sih guys ya. Jadinya pakainya ini matematikal, lupa aku juga. Pada kolom yang dianggap paling benar ya. Itu kolomnya di bawah itu ada di tabel itu. Ya, untuk selanjutnya. Nah, ini dia. Ini kinerja guru IPS dalam kelas ya, dan ini beberapa butirnya. Ini kan bisa dilihat ini, untuk contohnya mungkin saya nomor 1, guru mengingatkan materi IPS dengan situasi kehidupan sehari-hari lah. Mungkin
Ada beberapa yang menjawab tidak pernah atau jarang sekali, tapi enggak sih, harusnya sering atau enggak. Dan ada lagi ini beberapa, ada butir lagi, yaitu guru menyampaikan materi dengan jelas atau guru menyampaikan materi IPS dengan menarik. Itu banyak ini contohnya. Tapi untuk beberapa mungkin ada bisa dilihat sendiri ya. Untuk di sini ada beberapa contoh butir 1 sampai 15 ini. Ya, untuk next. Ya, yang kedua setelah kita mengisi evaluasi yang gurunya, ya kedua kelasnya dong, Mas. Kalau gurunya terus ya nggak bagus juga, kita harus ngisi kelasnya juga. Kita juga harus evaluasi kelas. Kenapa juga penting? Karena kalau kelasnya tidak nyaman juga, kan kita juga perlu mengevaluasi kelas, tidak hanya gurunya ya. Jadi kita juga harus mengevaluasi kelasnya. Untuk butir-butirnya bisa dilihat ini. Saya kasih contoh mungkin yang butir nomor 8 nih, alat peraga IPS yang tersedia masih dapat digunakan dengan baik lah. Dilihat di kelasnya, kondisinya gimana ini alatnya. Kalau sangat setuju ya berarti bisa dipilih nomor 4. Kalau misalnya tidak setuju ya mungkin bisa memilih nomor 1. Oke, next. Nah, selanjutnya ini ada evaluasi untuk iklim kelas sendiri. Sebenarnya ada beberapa lagi seperti sikap siswa terhadap pembelajaran IPS dan motivasi belajar anak IPS itu sendiri. Ya, saya memberikan contoh yang iklim kelas. Ya, beberapa pertanyaan itu seperti saya berkawan dengan semua siswa di kelas. Nah, itu bisa dipilih tuh sangat setuju, tidak setuju, bahkan sampai sangat tidak setuju. Yang kedua itu seperti beberapa siswa di kelas bukan sahabatku. Nah, kalian pilih aja itu sesuai nggak sama kalian gitu. Dari sangat setuju sampai sangat tidak setuju. Seperti itu. Nah, yang kedua ada sikap siswa terhadap pembelajaran IPS. Sama seperti tadi cara mengisinya. Kita pilih aja yang sesuai sama kita. Misalnya yang nomor 1, materi IPS cukup memadai sebagai bekal hidup dalam masyarakat. Nah, kita pilih aja yang sangat setuju atau sampai sangat tidak setuju. Yang selanjutnya lagi ada motivasi belajar IPS. Contohnya saya belajar tekun agar dapat mencapai prestasi tinggi dalam pelajaran IPS. Nah, kita setuju nggak itu sama poin-poin tersebut? Kita bisa memilih dari sangat setuju sampai sangat tidak setuju. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada responden guru IPS. Ini tuh tidak jauh beda sama yang responden siswa, cuman bedanya ini dilakukannya sama guru. Nah, jadi di dalam lembarnya itu ada identitas nama gurunya dan kelasnya. Dan untuk pengisiannya, petunjuknya itu, jadi di bawah ini tuh ada beberapa pernyataan yang menyangkut kegiatan pembelajaran IPS. Bacalah setiap pernyataan dan beri tanda silang pada kotak yang paling sesuai dengan kondisinya. Nah, di dalam pernyataan ini tuh ada keterangan skor. 1 itu untuk yang tidak pernah, 2 yang jarang sekali, 3 jarang, 4 sering, dan 5 selalu. Next. Nah, ini adalah contoh pernyataannya. Jadi yang nomor 1 itu, pernyataannya itu mengaitkan materi pelajaran IPS dengan situasi kehidupan siswa sehari-hari atau dengan permasalahan yang relevan. Lalu pernyataan yang kedua, menggunakan salah satu sumber buku IPS sebagai acuan dalam pembelajaran IPS. Itu adalah beberapa contoh dari pernyataan. Di sini tuh terdapat 15 pernyataan. Dan nanti guru dapat memilih kondisi mana yang paling sesuai. Next. Lalu yang selanjutnya juga ada responden juga sama. Jadi di sini juga tentang fasilitas pembelajaran IPS. Jadi di sini tuh ada identitas nama guru dan kelas seperti yang sebelumnya. Dan petunjuknya juga tidak jauh beda seperti responden yang sebelumnya. Jadi diberikan tanda silang X yang paling sesuai dengan penilaian saudara. Cuman di sini berbeda dengan sebelumnya, keterangan skornya itu 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 ragu-ragu, 4 setuju, dan 5 sangat setuju.
Next. Nah, contoh pernyataan fasilitas pembelajaran IPS ini yang satu, penerangan ruang kelas cukup terang. Yang kedua, ruang kelas cukup tenang untuk belajar, jauh dari pusat keramaian seperti pasar, jalan raya, dan sebagainya. Nah, di sini juga guru dapat memilih fasilitas yang paling sesuai dengan kondisinya. Lalu di bawah pernyataan tabel ini ada soal juga. Soal yang pertama ini, komentar terhadap fasilitas pembelajaran IPS yang tersedia itu bagaimana? Dan soal yang kedua itu, saran-saran yang terkait fasilitas pembelajaran IPS yang tersedia. Nanti guru juga bisa mengisi soal itu menggunakan kalimat-kalimat yang sesuai dengan kondisinya saat itu. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada instrumen output pembelajaran. Tadi kan udah dijelasin ya tentang yang inputnya, dan di sini tuh ada outputnya. Output pembelajaran ini dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama adalah kecakapan akademik, yang kedua kecakapan personal, dan yang ketiga kecakapan sosial. Untuk kecakapan akademik, itu kita mengujinya dengan menggunakan hasil ujian akhir semester. Kayak dari SD tuh ya, kita setiap akhir semester itu selalu ada ujian. Nah, ini tuh untuk menilai output pembelajaran yang udah kita lakukan selama 1 semester tersebut. Selanjutnya ada kecakapan personal. Kecakapan personal ini meliputi kecakapan pemecahan masalah dengan menggunakan instrumen seperti berikut. Jadi yang di bawah ini tuh ada petunjuknya, seperti yang udah dijelaskan sama teman-teman saya yang tadi, itu kurang lebihnya sama. Jadi ada judulnya, terus ada nama siswa, kelas, nomor absen. Lalu ada petunjuknya. Di sini tuh petunjuknya itu untuk bridging gitu ya, menjembatani supaya teman-temannya untuk mengisi pernyataan ini tuh nggak bingung, nggak tiba-tiba gitu. Jadi dikasih bridging kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari, Anda tentu sering menghadapi masalah. Nah, dalam menghadapi masalah itu, selama pengalaman Anda, pernyataan mana yang sesuai dan yang tidak sesuai gitu. Sama seperti yang tadi, ini tuh ada 5 alternatif jawabannya. Nomor 1 tidak pernah, nomor 2 jarang sekali, nomor ketiga jarang, nomor 4 sering, dan nomor 5 selalu. Sebagai contoh, untuk pernyataan nomor 1 itu meneliti penyebab timbulnya masalah yang dihadapi. Kalau misalnya teman-teman selalu meneliti, itu berarti diberi tanda silang pada kolom nomor 5. Dan begitu seterusnya. Selanjutnya ada kecakapan sosial. Kecakapan sosial ini meliputi kecakapan bekerja sama dengan menggunakan instrumen seperti berikut. Ini juga masih sama, cuma bedanya isinya aja nih. Isinya adalah kecakapan sosial. Jadi di sini tuh untuk bridging-nya, itu tuh di bawah ini ada beberapa pernyataan yang menyangkut aktivitas Anda dalam kegiatan berkelompok. Jadi dalam kegiatan berkelompok, pernyataan-pernyataan mana ini yang sesuai dengan pengalaman teman-teman. Cuma karena ini itu tuh nomor 1-nya sangat tidak setuju, nomor 2-nya tidak setuju, nomor 3-nya ragu-ragu, nomor 4 setuju, dan nomor 5 sangat setuju. Sebagai contoh, nomor 1 pernyataannya adalah setiap ada kerja kelompok, saya senang menjadi ketua. Apabila teman-teman nggak senang nih jadi ketua, nggak pengen malah, itu berarti teman-teman bisa memberi tanda silang pada kolom nomor 1. Dan begitu seterusnya. Ya, kiranya segitu presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang terucap. Apabila teman-teman ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan di dalam kelas. Sampai jumpa. Terima kasih semuanya.